Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam channel ini pada seri mata kuliah logika pemrograman, dimana pada video kali ini kita akan bahas tentang salah satu fitur dasar dari Python, yaitu function. Nah, function ini kalau kita lihat kembali ya ke mata kuliah sebelumnya, di mana kita sudah mendapatkan kalkulus gitu ya. Function ini bisa kita ibaratkan seperti layaknya rumus matematika begitu ya. Jadi misalnya ada 3x plus 2, nah maka ini kita sebut sebagai fungsi dari x. Nah, sebuah fungsi nanti bisa memiliki input dan nanti bisa memiliki output. Jadi kalau misalkan kita rumusnya adalah 3x plus 2, maka kalau kita lihat di sini di rumusnya, maka rumus ini akan bisa memunculkan output jika ada inputan nilai x. Jadi kalau misalkan x-nya sama dengan 1, maka nanti hasilnya adalah 3 kali 1 plus 2. Nah, nanti kita pun juga bisa buat fungsi-fungsi yang lain. Misalnya ada beberapa variabel input, misalnya ada f, x, y, kemudian nanti ada 3x plus 2y. Nah, nanti rumus ini akan menghasilkan sebuah output jika dia sudah mendapatkan inputan nilai x dan nilai y. Baik, ini adalah konsep dasarnya. Kita akan coba buat script Python, dimana untuk membuat function ini langkah awal kita tulis def. Def ini adalah salah satu perintah di Python yang memungkinkan kita untuk bisa membuat sebuah fungsi sendiri. Oke, contohnya saya mau buat sebuah fungsi untuk menghitung luas persegi jika diketahui sisinya. Maka di sini saya buat nama fungsinya, namanya luas persegi. Kemudian sama seperti notasi matematika, tadi ada f kemudian dalam kurung x, artinya nanti output itu akan muncul ketika saya sudah memasukkan variabel x. Nah, begitu juga untuk fungsi luas persegi, kita nanti akan masukkan variabel, misalnya kita sebut s. Oke, seperti ini penulisannya, kemudian kita ikuti dengan titik 2, kemudian kita enter. Jangan lupa kalau di Python indentasi ya, atau ini kita tulis menjorok ke kanan. Ini maksudnya adalah sesuatu atau teks yang kita tulis di sini itu menjadi bagian dari yang sebelah kiri ini. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini ya, nah ini artinya script yang ini itu di luar dari def ini. Nah, karena kita mau buat rumusnya itu di dalam def, maka aturannya harus menjorok. Oke, sekarang kita buat misalnya rumus itu kita simpan nanti ya. Hasilnya kita simpan dalam variabel namanya luas, kemudian rumusnya kita deklarasikan yaitu s kali s. Nah, setelah dari sini kemudian kita print, kemudian kita print adalah luasnya. Baik, seperti ini. Nah, nanti ini kita jalankan, nah, tidak muncul apa-apa. Alasannya adalah kita di sini hanya mendeklarasikan rumus saja. Kita belum menggunakan rumus itu untuk kita masukkan ke penghitungan. Nah, cara kita menggunakan rumus itu seperti apa, atau menggunakan function, maka kita tinggal panggil saja function yang sudah kita beri nama, luas persegi, kemudian saya isikan S itu 5.
Nah, 25. Atau bisa juga saya buat seperti ini, S sama dengan 3, kemudian luas persegi dalam kurung S. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi bisa langsung dimasukkan di dalam kurungnya, atau bisa kita tulis ulang fungsinya, luas persegi dalam kurung S, tapi di atasnya kita sudah inputkan dulu S sama dengan apa. Nah, ini tidak menutup kemungkinan misalnya di sini kita buat variabel namanya sisi, kemudian luas persegi dalam kurung sisi. Ini juga hasilnya akan sama. Jadi di sini logikanya adalah kalau di dalam function kita definisikan def luas persegi dalam kurung S, maka sebenarnya S ini bisa diisikan dengan apa saja. Kalau kita isikan dengan variabel, variabelnya tidak harus bentuknya S. Jadi bisa kita tulis variabel namanya sisi. Ini nanti yang kita masukkan di dalam function ini. Baik, sekarang kita coba buat sebuah function yang inputannya itu lebih dari satu variabel. Kalau sini inputannya hanya satu ya. Sekarang kita coba kasus lain. Misalnya saya mau buat function untuk melakukan penambahan. Jadi saya inputannya adalah 2 angka, kemudian outputnya adalah jumlahnya. Jadi misalnya def tambah, saya punya variabel A dan B sebagai inputan dari fungsi tambah. Kemudian saya akan simpan hasil penghitungannya dalam variabel namanya hasil. Hasilnya rumusnya adalah A plus B. Kemudian saya print hasil. Oke, kalau saya run maka tidak muncul apa-apa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sama seperti tadi, kita tulis nama fungsinya, kemudian kita buka dengan tanda kurung. Nah, di sini nanti akan muncul nih tampilan untuk membantu kita bagaimana cara menggunakan fungsinya. Sekarang kita diminta untuk memasukkan nilai A. Jadi misalnya 3 dan B 5 ya. Oke, munculnya 8. Atau bisa juga ubah nih, A sama dengan 3, misalnya angka gitu ya, angka 1 sama dengan 3, angka 2 sama dengan 5. Nah, sekarang saya panggil namanya tambah, kemudian angka 1 dan angka 2. Oke, hasilnya 8. Nah, baik, sekarang kita mau simpan hasil tambah ini itu ke dalam sebuah variabel. Misalnya saya mau simpan var tambah misalnya 1 dan 4. Nah, maka kalau kita jalankan nanti akan muncul angka 5. 5 ini tentunya output dari fungsi tambah tadi. Nah, di Python logikanya kalau kita sudah memasukkan sebuah angka ke dalam variabel, contohnya misalnya ABT sama dengan 3, kita jalankan, kemudian kita panggil ABT, harusnya munculnya 3. Lalu bagaimana dengan var yang di atas? Kita coba panggil var-nya. Jadi var sudah kita masukkan, ini ya, hasil tambah kita masukkan ke dalam var. Sekarang kita coba panggil var. Harusnya dia masuk, tetapi tidak muncul apa-apa. Sekarang kita coba cek dengan fungsi type yang sudah kita bahas di video-video yang sebelumnya. Kita coba cek tipe dari variabel var ini apa. Nah, ternyata dia tidak memiliki tipe apa-apa.
Artinya, di sini kita bisa simpulkan bahwa di dalam variabel var ini sebenarnya tidak ada nilainya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan variabel var ini untuk misalnya ada proses penghitungan selanjutnya? Baik, di sini kita coba buat ulang. Ada def tambah A, B, kemudian saya simpan dalam variabel hasil A plus B. Nah, kalau di atas tadi kita definisikan fungsi tambah ini outputnya adalah dengan print hasil. Nah, print hasil di sini artinya hanya sekedar menampilkan saja, tidak tidak memberikan output yang nyata. Jadi print ini hanya sekedar tampil saja hasilnya, tetapi nilainya sendiri tidak diberikan. Nah, untuk memberikan hasil itu nanti ada perintah namanya return. Nah, dari return ini kita mau kembalikan atau kita berikan gitu ya, kita berikan output dari variabel hasil. Nah, sekarang kita coba running, misalnya kita simpan ya, var sama dengan tambah misalnya 3 dan 2. Ya, kita run, ternyata nggak muncul apa-apa. Tapi kalau kita ketikkan var, nah dia akan muncul, sehingga kita bisa operasikan misalkan var tambah 1 dan lain-lain. Jadi output dari sebuah fungsi itu bisa kita simpan ke dalam variabel asalkan di fungsi tersebut ada perintah return. Jadi kita kembalikan lagi outputnya. Baik, itu contoh dasar dari function. Nah, sekarang ini kalau Anda mau ngecek tipenya apa, Anda bisa gunakan perintah ini, type var, hasilnya int. Oke, kemudian tadi kita sudah belajar fungsi dasar. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan akan ada sebuah variabel yang hanya berlaku ketika fungsi tertentu dijalankan. Contohnya begini, misalnya saya mau membuat sebuah fungsi untuk menghitung luas lingkaran gitu ya. Ini asumsinya jari-jarinya hanya kelipatan 7. Jadi def luas lingkaran, kemudian inputannya adalah nilai R, dan di sini saya buat luas. Saya tentukan dulu constraint konstantanya adalah 22/7. Jadi ini adalah sebuah variabel yang hanya berlaku ketika fungsi luas lingkaran ini dijalankan. Jadi begitu luas lingkaran selesai dieksekusi, maka variabel constraint nanti konstanta akan hilang. Nah, misalnya saya tulis luas konstanta kali R kali R. Oke, sekarang saya return nilai luas. Oke, ketika kita run tidak muncul apa-apa. Kemudian kita buat luas lingkaran, misalnya 7. Maka outputnya adalah 154. Oke. Nah, sekarang kalau kita panggil konstanta tadi ya, tidak muncul apa-apa karena konstanta ini hanya berlaku ketika sebuah fungsi dijalankan. Dan ketika hasilnya sudah keluar, maka variabel konstanta ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Oke. Nah, kemudian setelah itu bagaimana
jika saya mau membuat sebuah fungsi untuk menentukan luas lingkaran, jika saya memiliki beberapa alternatif nih nilai R-nya atau jari-jari. Ada kemungkinannya hanya ada 2, kelipatan 7 atau bukan kelipatan 7. Maka itu nanti yang akan berpengaruh kepada nilai konstanta kita. Kalau nanti R adalah kelipatan 7, maka kita pakai konstantanya 22/7. Tapi kalau bukan, konstantanya kita ubah dengan 3,14. Nah, bagaimana cara membuat fungsinya? Kita buat sama-sama. F luas lingkaran pertama menggunakan inputan satu variabel saja ya. Kemudian, nah di sini kita bisa kombinasikan dengan perintah-perintah dasar yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, salah satu contohnya adalah if. Nah, bagaimana cara menggunakan if? Anda bisa lihat di video yang pertama, di mana kita sudah bahas cara untuk menggunakan percabangan. Baik, di sini kita buat if jika R itu adalah kelipatan 7 atau R mod 7 sama dengan 0, artinya di sini adalah jika R adalah kelipatan 7, maka konstantanya adalah 22/7. Tetapi kalau tidak, atau else, konstantanya adalah 3,14. Baik, setelah ini adalah percabangan pertama. Jadi R ketika dia masuk di sini, dia akan dicek dulu. Kalau R-nya sama dengan atau R mod 7 sama dengan 0 alias kelipatan 7, konstantanya sekian, tapi kalau tidak, konstantanya sekian. Nah, setelah dari sini artinya sistem sudah memutuskan, ini saya pakai konstantanya berapa nih. Nah, setelah dari sini maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. Kita hitung luas adalah konstanta kali R kali R. Rumusnya tetap konstanta kali R kali R, tetapi yang di atas ini kita gunakan untuk mengubah nilai dari konstanta yang digunakan. Pemilihan tergantung kepada nilai R yang diinputkan. Baik, kemudian di akhir karena saya mau simpan, misalnya saya mau simpan ke dalam sebuah variabel nantinya, maka saya gunakan return luas. Oke, tidak mudah apa-apa. Sekarang kita coba gunakan luas lingkaran, misalnya jari-jarinya 1. Harusnya nanti 3,14. Sekarang kita run. Oke, 3,14. Sekarang kalau luas lingkarannya sama dengan 7. 154. Ini adalah gambaran. Ternyata di dalam function kita bisa kombinasikan dengan fungsi-fungsi dasar. Nah, sampai sini silahkan Anda kembangkan lagi untuk perintah-perintah dasar yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana jika inputan itu berupa list? Apakah kita bisa buat nih sebuah function yang bisa menghandle list? Misalnya kita mau memodifikasi sebuah list gitu ya. Kalau saya punya list namanya list 1, isinya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ya, saya mau cari tahu jumlahnya. Nah, saya misalnya buat fungsi namanya total. Nah, ini adalah list. Oke ya. Kemudian hasil sama dengan sum dari list.
kemudian return hasil. Saran harusnya tidak muncul apa-apa. Kemudian sekarang saya gunakan total list 1. Nah, nanti munculnya 20. Jadi ini adalah nama functionnya, kemudian list 1 ini adalah inputannya, yaitu saya menggunakan data list yang sudah saya definisikan di atas. Ya, ini salah satu cara bagaimana cara kita untuk bisa membuat function inputannya itu adalah list. Nah, kasus yang lain, misalnya di list ini, list 1 ini, saya mau tambahkan setiap elemen yang ada di dalam list ini dengan angka 2. Jadi nanti saya pengennya ini jadi 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana caranya? Nah, melihat kasus seperti ini, jika Anda sudah paham bagaimana program berjalan, tentu Anda akan berpikir bahwa ini adalah menggunakan proses perulangan. Nah, jika Anda sudah menemukan ide seperti itu, maka Anda sudah paham bagaimana cara sebuah program itu bekerja. Nah, algoritmanya, saya mau tambahkan setiap elemen ini dengan angka 2, artinya ada proses perulangan dari elemen ke 0, 1, 2, 3, dan sampai ke 4. Baik, sekarang kita coba buat fungsinya. Saya mau buat fungsi, misalnya saya kasih nama all plus 2. Inputannya adalah list. Kemudian saya buat proses perulangan for i in range lan list. Jadi nanti saya mau i itu berjalan dari 0 sampai maksimal itu adalah panjang dari list. Nah, nanti berarti kan dia otomatis akan berjalan. Ini panjang listnya adalah 5. Tapi kalau kita menggunakan for i in range, maka nanti dia akan start dari 0 sampai n-1. Artinya dari 0, kalau len listnya adalah 5, berarti nanti i akan berjalan dari 0 sampai 5-1. Baik, sekarang ini adalah proses perulangannya. Kemudian ketika i itu berjalan dari 0 sampai n-1, apa yang akan dilakukan? Nah, ini kita menggunakan teknik modifikasi list. Nah, jika Anda lupa, Anda silahkan lihat video yang membahas tentang list. Sekarang kita modifikasi. Ketika i itu berjalan dari 0 sampai n-1, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada saat list ke i, nah i-nya kan berjalan nih. Pada saat list ke i, maka saya perintahkan list ke i tadi ditambahkan dengan 2. Akan diperbarui nih, list ke i akan diperbarui dengan list ke i plus 2. Kemudian akan saya return. Oke, kita sudah buat fungsinya. Sekarang kita gunakan untuk memodifikasi list 1 tadi ya. Maka all plus 2 isinya adalah list 1. Apa yang muncul? Nah, semua elemen di dalam list 1 sudah ditambahkan dengan angka 2. Ya, ini bagaimana cara kita untuk memodifikasi list. Jadi fungsi itu tidak terbatas hanya pada variabel-variabel saja, variabel satu variabel atau 2 variabel atau lebih, tapi ternyata juga bisa kita gunakan untuk memodifikasi sebuah list atau bahkan dictionary dan lain-lain.
Nah, sebenarnya function ini gunanya untuk apa? Biasanya function ini kita gunakan untuk membuat algoritma ini jadi lebih rapi. Jadi kita bisa kelompokkan berbagai algoritma, kemudian kita bisa rangkum dalam satu function, kemudian kita beri nama. Jadi nanti kita akan lebih mudah ketika suatu saat kita mau gunakan algoritma yang sama. Oh, tinggal kita panggil tuh nama functionnya. Baik, setelah ini saya kenalkan juga satu teknik, ada proses input. Jadi gini, ada satu fungsi namanya fungsi input. Fungsi tersebut kalau kita running, nanti Python akan meminta kita untuk menginputkan sebuah data. Contohnya, input, masukkan angka. Oke, ini kalau kita run nanti akan muncul dialog box gitu ya. Kemudian dia minta kita untuk menginputkan data. Saya masukkan 3. Nah, nanti munculnya 3. Inputan ini atau fungsi input ini kita bisa gabungkan ke dalam fungsi yang sudah kita buat di atas tadi. Misalnya, bagaimana sih cara menghitung luas lingkaran gitu ya, dimana R itu adalah dihasilkan dari perintah input tadi. Baik, video ini saya cukupkan. Nanti silahkan untuk yang input Anda bisa coba sendiri. Untuk lanjutannya, bagaimana fungsi kemudian perintah-perintah yang sudah Anda pelajari pada video-video sebelumnya, kita akan buat ke dalam sebuah project sederhana yang kita bahas pada video selanjutnya. Demikian video ini saya cukupkan. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.